Bab 1259, Pohon Dead Soul. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Wosh, wosh, wosh. Beberapa garis hitam menyergap trio Ye Yuan pada sudut yang aneh. Tinju besi Sipotian terayun, kekuatan hukum menyebar dengan tak terduga. Dia langsung meledakkan beberapa garis hitam menjadi debu. Tetapi di saat berikutnya, bahkan lebih banyak garis hitam melayang. 3 orang memfokuskan mata mereka dan melihat ke atas. Mereka tidak bisa menahan perasaan kulit kepala mereka tergelitik. Yang memasuki mata mereka semua adalah ular hitam kecil yang padat. Meskipun kekuatan ular kecil ini tidak bisa dibandingkan dengan Blackwater Giant Crocodiles, mereka unggul dalam jumlah. Ini ular kawat baja hitam. Mungkin ada jutaan dari mereka. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama, keluar dari pengepungan ke arah itu. Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Kekuatan Steel Snake Blackwater sedikit lebih lemah, tapi itu hanya dibandingkan dengan Blackwater Giant Crocodiles. Perbedaan jumlah itu banyak untuk mengimbangi kekurangan kekuatan ini. Sebaliknya, beberapa juta ular kawat baja hitam ini bahkan lebih mengerikan daripada Blackwater Giant Crocodiles. Bagaimana Ye Yuan dan yang lainnya masih berani untuk tetap? Mereka mati-matian keluar dari pengepungan di satu arah. Untungnya, kekuatan Sipotian cukup kuat. Mengisi sepanjang jalan, Stillwater Black Snakes itu tidak dapat mendekati sama sekali. Hanya setelah mengeluarkan upaya Hercules, ketiga orang itu membantai jalan keluar dari pengepungan berat Stillwater Black Snakes. Berlari gila di sepanjang jalan, 3 orang dikejar oleh Stillwater Black Snakes untuk kebaikan tahu berapa lama sebelum mereka secara bertahap mundur. Tidak heran tempat ini dikenal sebagai Death Marsh. Bagaimana bisa ada begitu banyak hal mengerikan yang ada? White Light berkata dengan ekspresi ketakutan yang tersisa. Sipotian berkata, Blackwater Giant Crocodiles dan Stillwater Black Snakes mungkin adalah peringkat terendah yang ada di Death Marsh ini. Cahaya putih tidak bisa menahan rasa kaget ketika dia mendengar itu dan berkata, tidak heran tempat ini dikenal sebagai daerah terlarang oleh dewa, benar-benar memenuhi reputasinya. Bahkan keberadaan mengerikan seperti itu hanyalah pangkat terendah. Petik 2. Tidak tergantung pada White Light untuk tidak terkejut. Jika Blackwater Giant Crocodiles dan Stillwater Black Snakes lari ke alam surgawi, mereka benar-benar akan ada yang bisa menyapu semuanya. Itu juga bahwa kekuatan 3 orang itu sangat tangguh, bahkan lebih kuat dari pembangkit tenaga dewa alam yang wilayahnya ditekan, bahwa mereka bisa keluar dari pengepungan. Jika tidak, bahkan jika 5 besar Raja Surgawi Agung datang, itu juga kematian. Tetapi tingkat keberadaan ini sebenarnya hanya sekedar keberadaan tingkat rendah. Ketiga orang itu saat ini bingung dan ragu ketika bel alarm berbunyi lagi. White Light tidak bisa menahan untuk melepaskan semburan pelecehan, apakah kita sudah selesai di sini atau tidak? Alis Ye Yuan rajutan lebih erat. Orang yang mengambil tindakan di sepanjang jalan sebagian besar adalah Sipotian. Dia memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk memulihkan kekuatannya. Kali ini, yang mengelilinginya adalah sekelompok tingkat hitam. Jumlahnya bahkan jauh lebih mengerikan. Ketiga orang itu mengeluarkan upaya yang cukup besar, membantai keluar dari pengepungan berat sekali lagi. Semuanya, hati-hati. Saya merasa sepertinya ada seseorang yang mengendalikan binatang buas ini. Mereka, tampaknya saat ini mengantarkan kami ke tempat tertentu. Ye Yuan tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Mulai dari gelombang kedua, Ye Yuan sudah memiliki perasaan tidak enak di hatinya. Binatang buas yang sepi itu tampaknya sengaja meninggalkan celah sehingga mereka bisa melarikan diri. Sekali, 2 kali, ketiga kalinya, setiap kali seperti ini. Ini membuat kecurigaan Ye Yuan bahkan lebih besar. Meskipun kekuatan mereka sangat tangguh dan membantai keluar dari pengepungan yang berat itu masalah biasa. Tapi binatang buas itu tidak benar-benar terlibat dalam perjuangan hidup dan mati dengan mereka. Beberapa kali pengepungan semua tampaknya membimbing mereka ke arah tertentu. White Light terkejut ketika dia mendengar dan berkata, tidak mungkin, kan? Siapa yang memiliki kekuatan ini untuk bisa memanipulasi begitu banyak gerombolan binatang buas yang mengerikan? Petik 2. Ekspresi Ye Yuan sangat banyak, tapi dia tidak menjawab. White Light tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menggunakan tatapan konsultasi untuk melihat ke arah Ye Yuan, berkata dengan kaget dan kebingungan, mungkinkah? Ye Yuan mengangguk dan berkata, terlepas dari pohon Death Soul, sepertinya tidak ada kemungkinan lain. Ekspresi White Light menjadi pucat seperti lembaran. Meskipun dia sangat percaya diri, menghadapi keberadaan semacam ini yang bahkan kekuatan Dewa Realem tidak dapat melawan, hatinya berdebar juga. Berjalan sejauh ini,
White Light sudah tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik sejati yang bisa mengambil alih kendali di salah satu front. Tapi pohon Deat Soul berbeda. Mungkin, itu adalah eksistensi yang melampaui alam dewa. Seberapa kuat pohon Deat Soul itu? Apa artinya itu? Mereka benar-benar tidak mengerti. Yang mereka tahu adalah bahwa pohon Deat Soul bukanlah yang mampu mereka lawan. Ini, apa yang harus dilakukan di sini? Kami tidak menemukan kayu suci Kunwu tetapi berlari ke pohon Deat Soul. Ini juga terlalu sial, kan? White Light berkata dengan senyum pahit. Bahkan jika kita berlari ke kayu Divine Kunwu, itu mungkin tidak jauh lebih baik daripada situasi saat ini juga, kata Ye Yuan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata White Light. Sekilas keseriusan melintas di mata Ye Yuan, dan dia berkata, bahaya ini awalnya adalah hal-hal yang sesuai harapan. Bukankah kita secara mental mempersiapkan diri untuk perjalanan ini? Wilayah yang dilarang oleh dewa adalah wilayah yang bahkan tidak dapat dilintasi oleh pembangkit tenaga Dewa Realem. Petik 2. Seluruh tubuh White Light bergetar, emosinya stabil dengan satu kalimat Ye Yuan. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, apa yang dikatakan Big Brother benar. Di dunia ini, apakah masih ada tempat yang bisa membuat kita berdua bersaudara? Bahkan jika itu adalah bilah gunung dan lautan api, White Light akan menemani Big Brother dan melakukan perjalanan ini. Bagaimana menurutmu, kakak? Petik 2. Ye Yuan juga menjulang tinggi dengan kepahlawanan saat dia berkata, haha, saudaraku yang baik. Sekarang sampai pada ini, kita mungkin juga mendorong perahu di sepanjang arus. Bukankah dia ingin bertemu kita? Kalau begitu mari kita pergi dan melihat, seberapa kuat pohon Deat Soul yang legendaris ini. Petik 2. Hahaha, kakak, dengan kamu mengatakan ini, aku menjadi sangat tertarik. White Light berkata dengan tawa yang hangat. Bukannya Ye Yuan tidak ingin pergi, tapi dia tahu bahwa sekali mereka tidak mengikuti rute yang ditetapkan, binatang buas yang sepi itu pasti akan meluncurkan serangan pada mereka bertiga seperti orang gila. Dengan kekuatan dan jumlah binatang buas sepi ini, tidak peduli seberapa kuat mereka bertiga, mereka akan kelelahan sampai mati juga. Bahkan jika mereka benar-benar membunuh semua binatang buas yang sunyi ini, apakah mereka bisa melarikan diri atau tidak masih merupakan masalah lain sama sekali. Karena itu yang terjadi, mereka mungkin juga menjaga kekuatan mereka dan bertemu dengan pelaku. Si Potian masih memiliki penampilan yang acuh tak acuh. Tapi sedikit gelombang memancarkan tubuhnya mengungkapkan sedikit perubahan pada wajah. Saudara-saudara ini menjaga muka tetap lurus bahkan jika Gunung Tai runtuh di depan mereka. Bearing ini memang layak menjadi penerus World Suppressing Stele. Karena tujuan telah ditetapkan, ketiga orang itu berjuang sepanjang jalan. Mengalami beberapa tikungan dan belokan lagi, mereka datang ke hamparan lapangan terbuka. Hutan belantara ini bukan lagi tanah rawa melainkan hamparan tanah berwarna hitam. Di lapangan terbuka ini, tidak ada helai rumput yang tumbuh, tampak seperti sepotong tanah hangus. Melihat ke atas, hutan belantara ini tidak lagi memiliki apapun di sana. Hanya ada satu pohon besar saja. Pohon besar berwarna hitam pekat di seluruh dan bahkan tidak memiliki helai daun di cabang, telanjang bulat. Di puncak pohon berdiri tiga gagak hitam, yang saat ini menangis meratap, seolah mendesak orang. Gagak adalah hal yang tidak menguntungkan. Penampilannya cenderung mengiringi kematian. Melihat pohon hitam besar ini, wajah Ye Yuan tanpa sadar jatuh. Mungkinkah ini pohon Deat Soul yang legendaris? Sepertinya tidak ada yang istimewa, White Light tiba-tiba berkata. Semakin tidak biasa tempat itu, semakin berbahaya. Lihat ketiga gagak itu. Jika dugaan saya benar, ketiga gagak itu harus mewakili kita. The Deat Soul Tree memberitahu kita bahwa hari ini, kita bertiga akan kehilangan nyawa di sini. Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Bab 1260, Mata Gagak Hitam. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Kau. Seolah menjawab kata-kata Ye Yuan, gagak di puncak pohon mengeluarkan teriakan yang sangat tidak menyenangkan. Cahaya putih tidak bisa menahan amarah yang hebat saat dia mendengar. Mengangkat tangannya, sebuah telapak tangan menamparkan. Ye Yuan tidak menghentikan cahaya putih, karena dia juga ingin melihat betapa mengerikannya pohon Deat Soul ini. Namun, adegan selanjutnya memberi tiga orang kejutan besar. Energi esensi langit dan bumi yang dikerahkan cahaya putih hanya bergerak sejauh 30 kaki dan segera menghilang menjadi nol. Seolah-olah kekuatan yang mereka benar-benar tidak dapat mengerti ada di ruang ini. Cahaya putih tidak bisa membantu menatap Ye Yuan, ekspresi kaget di wajahnya.
Pohon Deat Soul ini memang memenuhi reputasinya. Tetapi pada saat ini, mereka berharap reputasi pohon Deat Soul ini jatuh jauh dari kenyataan bahkan lebih. Ye Yuan juga sangat terkejut. Kekuatan cahaya putih, dia terlalu jelas. Fisik harimau putih sempurna, biarkan cahaya putih memahami seni putih cahaya gelap harimau ke alam Dao-Dao sejak lama. Kekuatan cahaya putih saat ini bahkan lebih dari besarnya lebih besar dibandingkan dengan Raja Jiwa Surgawi Marsial, Zhong Zizhen. Tetapi kekuatan dari satu gerakan telapak tangannya benar-benar bahkan tidak bisa meninggalkan area 30 kaki di depannya. Ye Yuan belum pernah mengalami hal aneh seperti itu sebelumnya. Baru saja, dia dengan jelas mendeteksi sedikit undulasi. Undulasi semacam itu, dengan wilayahnya saat ini, tidak dapat dipahami sama sekali. Apakah ini pohon Deat Soul? Seperti yang diharapkan, sangat kuat. Tidak heran bahkan pembangkit tenaga listrik dewa-dewa pasti akan mati. Sepertinya pohon Deat Soul ini sama sekali tidak bisa ditolak oleh dunia kultivasi kita. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata. Tiba-tiba, suara kuno dan muram terdengar oleh telinga Ye Yuan. Suara itu terdengar sangat muram, memberi orang perasaan yang sangat tidak nyaman, seperti burung gagak berbicara. Mencermati, bukankah itu gagak di tengah yang berbicara? Akhirnya ada jiwa surgawi yang segar mengambil inisiatif untuk menyerahkan diri ke pintu. Jiwa surgawi Anda, tampaknya sangat lesat. Petik 2. Ekspresi Ye Yuan berubah tajam, seluruh nampaknya sedang menatap oleh Dewa Kematian, merasa seperti seluruh jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Burung gagak saat ini menatap Ye Yuan pada saat ini, membuat Ye Yuan merasa bahwa roh surgawinya akan runtuh dan hancur. Merasa sangat gelisah adalah emosi asli Ye Yuan saat ini. Di kedalaman lautan kesadarannya, perl penekan jiwa samar-samar memancarkan jejak undulasi. Segera, jiwa surgawi Ye Yuan menjadi tenang. Senior, kami bertiga tidak berniat menyinggung. Kami baru saja keliru memasuki tempat ini. Semoga senior akan membiarkan kita pergi. Ye Yuan dengan paksa menekan penindasan di hatinya dan berkata dengan tinju yang ditangkupkan. Anda benar-benar dapat menahan tekanan jiwa surgawi saya. Menarik, menarik. Suara gagak itu menunjukkan kejutan ringan. Hanya saja suaranya membuat rambut orang berdiri. Lihat mataku, kata gagak itu ketika membuka mulutnya seolah-olah ada kekuatan magis dalam suaranya. Ye Yuan hanya merasakan jiwa surgawinya bergetar, dan perasaan runtuh itu menggenang di dalam hatinya sekali lagi. Tidak bisa melihat, sama sekali tidak bisa melihat. Ye Yuan juga tidak tahu sejauh mana perl penekan jiwa bisa mencapai. Dia sebenarnya sangat tidak pasti di hatinya juga. Bagaimanapun, pohon Deat Soul ini adalah eksistensi yang melampaui alam dewa dalam legenda. Di zaman sekarang di mana Divine Dao menyusut ke nol, keberadaan semacam itu hampir sama kuatnya dengan bisa hidup berdampingan bersama Heavenly Dao. Sama sekali tidak ada cara untuk membayangkannya. Karena itu, dia tidak berani menatap mata gagak. Kecuali, tubuhnya tampaknya tidak mematuhi perintahnya, tatapannya tanpa sadar bergeser ke arah gagak di tengah. Semua keringat dingin di tubuh Ye Yuan tampaknya mengalir keluar seperti air mancur. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya berkeringat. Kehidupan masa lalu dan kehidupan ini, bahkan ketika menghadapi Ji Changlan saat itu, dia juga tidak begitu putus asa dan tidak berdaya sebelumnya. Ini adalah konfrontasi pada tingkat yang sama sekali berbeda. Bahkan jika menghadapi Vingot Kanuo Surgawi, dia setidaknya memiliki kekuatan yang tersisa untuk melawan. Paling tidak, dia bisa membayangkan keberadaan macam apa Kanuo itu. Tapi sekarang, Ye Yuan tidak memiliki sedikit pun margin untuk ditolak. Ye Yuan ingin menyerang untuk melawan, tetapi tubuhnya sepertinya memiliki mantra melumpuhkan di atasnya, tidak dapat bergerak bahkan jari sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa bergerak adalah matanya. Ye Yuan tidak dapat memahami mengapa di zaman di mana Divine Dao menyusut ke nol, masih akan ada keberadaan seperti ini. Mungkinkah melebihi Divine Dao, seseorang tidak akan bisa dibatasi oleh Heavenly Dao lagi? Hanya saja, sudah tidak ada lagi waktu untuk membiarkan dia merenungkan sekarang. Ye Yuan menggunakan setiap ons kekuatannya, ingin mengalihkan pandangannya ke arah cahaya putih di sana. Tiba-tiba, pikirannya bergetar hebat. Dia jelas melihat jiwa surgawi cahaya putih meninggalkan tubuh, terbang lurus menuju gagak di sebelah kiri. Adapun si Potian, klan tukang batu adalah keberadaan yang sangat istimewa. Semua yang mereka miliki ada di dalam hati batu. Tidak ada jiwa surgawi sama sekali. Tapi Ye Yuan melihat adegan lain yang membuatnya merasa khawatir dan marah. Jiwa surgawi Luer sebenarnya terbang keluar dari Fast Heaven Pagoda, terbang menuju burung gagak di sebelah kanan.
Ye Yuan melotot dengan mata terbelalak, merasa seakan-akan seluruh orangnya akan meledak. Tak berdaya, ketidakberdayaan yang luar biasa. Baru sekarang dia tahu bahwa ternyata gagak ketiga ini tidak siap untuk si Potian tetapi siap untuk Luer. Adapun Lier, karena fisiknya istimewa, roh dan dagingnya tidak dapat dipisahkan sejak lama. The Dead Soul Tree sebenarnya tidak menyiapkan gagak untuknya. Namun, si Potian juga tidak menggerakkan otot saat ini. Jelas, dia juga ditahan. Kekuatan si Potian bahkan lebih besar dari kekuatan Ye Yuan. Dia pernah menjadi pembangkit tenaga listrik dewa alam asli. Tapi dia masih belum cocok dengan pohon Dead Soul. Hehe, memang, jiwa surgawi yang cukup baik. Pastinya akan sangat lezat. Sejak kentut tua itu mati, wilayah hutan abadi ini telah menurun setiap hari. Sekarang, untuk bisa makan jiwa dewa yang lezat seperti itu tidak mudah lagi. Gagak itu menggunakan suara yang sangat tidak menyenangkan dan berkata, Ye Yuan sudah dipenuhi amarah saat ini. Bagaimana dia masih bisa mendengarkan gumaman gagak ini? Semua kekuatannya sekarang digunakan untuk melawan gagak. Dia ingin menyelamatkan White Light dan Luer. Dua jiwa surgawi mereka saat ini perlahan melayang ke arah gagak. Seolah-olah ada mantra melumpuhkan dilemparkan juga, benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Hanya untuk melihat kedua burung gagak itu membuka mulut lebar-lebar. Cahaya putih dan jiwa surgawi Luer menjadi semakin kecil. Akhirnya, kedua burung gagak menelan dua jiwa surgawi mereka dalam satu suap. Melihat adegan ini, tatapan Ye Yuan berubah merah karena marah. Dia ingin membuat dirinya bergerak sedikit, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan sedikit energi esensi. Satu-satunya hal yang bisa dia gerakkan hanyalah matanya. Burung gagak meneriakkan ledakan tawa yang sangat tidak menyenangkan dan berkata kepada Ye Yuan, tenang, Anda akan segera dipersatukan kembali dengan mereka. Jangan mencoba menolak apapun. Apa yang bisa dilakukan seorang lelaki kecil yang bahkan tidak bisa menerobos ke alam dewa? Ayo, lihat mataku. Petik 2. Sebuah kekuatan tak berwujud langsung menyerang jiwa surgawi Ye Yuan. Kali ini, Ye Yuan tidak bisa bertahan lagi. Sepasang mata menghadap sepasang mata gagak. Detik berikutnya, Ye Yuan merasa seolah-olah jiwa surgawinya membeku, tanpa sadar terbang keluar dari tubuhnya. Haha, tidak buruk. Sungguh tidak buruk. Jiwa surgawi ini, tampaknya memiliki garis keturunan darah dari ras naga. Selain itu, sepertinya sangat mirip dengan nenek moyang ras naga. Mungkinkah atavisme Dragon Soul yang legendaris itu? Hahaha, benar-benar mengambil harta karun. Kata gagak. Gagak mengeluarkan semburan riang tetapi tidak menyenangkan untuk mendengar tawa. Previous. Kata. Bab 1261, Badai Jiwa. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Sial, mungkinkah bahkan Soul Suppressing Pearl tidak cocok dengan pohon Dead Soul ini? Kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Petik 2. Meskipun jiwa surgawi Ye Yuan membeku, dia tidak sepenuhnya kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Satu-satunya harapannya saat ini adalah Soul Suppressing Pearl. Tapi mutiara penekan jiwa tidak bereaksi sama sekali. Ini membuatnya sangat cemas. Jiwa surgawi Ye Yuan ditarik keluar dari tubuh sedikit demi sedikit. Mata gagak itu seperti jurang maut di mana Ye Yuan jatuh tanpa henti. Tiba-tiba, Pearl penekan jiwa memiliki jejak undulasi sekali lagi. Jiwa surgawi Ye Yuan yang baru saja meninggalkan tubuh setengah ditarik kembali. Apa yang sedang terjadi? Gagak berkata kaget. Langkahnya ini tidak pernah gagal sebelumnya. Bahkan pembangkit tenaga dewa alam, selama mereka menatap matanya, mereka juga tidak akan bisa melepaskan nasib memiliki jiwa mereka diserap. Tapi hari ini, dia benar-benar gagal. Pihak lain masih fana yang bahkan bukan dewa alam. Legenda mengatakan bahwa atavisme Dragon Soul adalah jiwa surgawi terkuat ras naga. Aokin kekuatan benda tua itu tidak terduga. Mampu menolak tampilan Netherworld juga tidak mungkin. Namun, kecuali tubuh utama benda tua itu turun secara pribadi, jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkan keturunannya. Gumam gagak itu sendiri. Tiba-tiba, gagak di tengah itu membuka sayapnya, dan benar-benar terbang ke kepala Ye Yuan. Jiwa surgawi Ye Yuan yang baru saja menetap itu mirip disambar petir sekali lagi. Burung gagak membuka paruhnya yang tajam dan mencapai bagian atas kepala Ye Yuan. Sedotan yang mengguncang jiwa langsung menyelimuti seluruh tubuh Ye Yuan. Tetapi pada saat berikutnya, burung gagak berteriak ketakutan. Jiwa menekan mutiara. Ternyata itu adalah Soul Suppressing Pearl. Sial, sial, bagaimana itu bisa menjadi Soul Suppressing Pearl? Ark, petik 2. Gagak itu sepertinya sangat ketakutan, tangisannya dipenuhi keputusasaan.
Dia mengepakkan sayapnya 2 kali, ingin meninggalkan tubuh Ye Yuan. Kecuali, sudah terlambat. Hisap yang mengerikan dipancarkan dari atas kepala Ye Yuan, langsung menghisap gagak hitam. Gagak hitam tidak menyerap jiwa surgawi Ye Yuan tetapi dimakan oleh Ye Yuan sebagai gantinya. Berbicara dengan akurat, itu bukan Ye Yuan, tapi Soul Suppressing Pearl. Ye Yuan jelas bisa merasakan bahwa gagak hitam langsung ditelan oleh Soul Suppressing Pearl. Hah, hah, hah. Ye Yuan terengah-engah, akhirnya membebaskan diri dari belenggu yang mengerikan itu. Dia ingin segera menyelamatkan White Light dan Luer. Hanya saja sebelum Ye Yuan mengambil tindakan, Ye Yuan hanya merasakan lautan kesadarannya berdengung. Badai jiwa yang menakutkan menyapu sebagai pusatnya. Prahara jiwa ini terlalu menakutkan. Ye Yuan tidak bisa menahan dampak semacam ini sama sekali. Kedua matanya berputar kembali, pingsan. Sebuah manik hitam perlahan terbang keluar dari dalam lautan kesadaran Ye Yuan, melayang di udara. Untuk beberapa waktu, angin kencang muncul. Dengan Soul Suppressing Pearl sebagai pusatnya, ia membentuk pusaran jiwa. Pusaran ini menjadi lebih besar dan lebih besar. Badai menjadi semakin kuat. Ah, ah, ah. Setelah benda tua itu mati, bukankah Soul Suppressing Pearl sudah lama hilang? Kenapa itu muncul di bocah ini? Petik 2. The Dead Soul Tree mengeluarkan teriakan nyaring yang melengking, disita dengan teror yang luar biasa. Kecuali, badai jiwa yang diberikan Soul Suppressing Pearl menjadi lebih besar dan lebih besar. Hisap yang mengerikan itu, bahkan pohon Dead Soul sebenarnya tidak mampu menahannya juga. Badai ini menyebar ke seluruh Dead Marsh dengan sangat cepat. Keberadaan tidak diketahui seluruh wilayah terlarang dewa semua mendeteksi gelombang yang menakutkan ini. Gelombang ini membuat jantung mereka berdebar kencang. Mereka yang tinggal di wilayah yang dilarang oleh dewa ini adalah semua eksistensi yang tidak dapat dibayangkan oleh alam surgawi. Di pegunungan, 2 pasang mata terungkap dalam kegelapan. Di mata, itu penuh ketakutan. Aura macam apa ini? Undulasi yang sangat kuat. Sepertinya itu berasal dari Dead Marsh di sisi itu. Petik 2. Ini mutiara penekan jiwa, salah satu dari 3 harta sihir besar pribadi Immortal Grove Empyrean. Ini artefak jiwa tertinggi Immortal Grove Region. 5 juta tahun yang lalu, Immortal Grove Empyrean binasa. Dengan daunnya yang hilang, Soul Suppressing Pearl hilang. Saya tidak berharap bahwa 5 juta tahun kemudian, akhirnya terwujud sekali lagi. Petik 2. Immortal Grove Empyrean. Siapa itu? Itu adalah kedaulatan dari Immortal Grove Region ini. Keberadaan yang kita harapkan. Keberadaan yang bahkan kamu, ayah, runjung tinggi. Seberapa kuat itu? Petik 2. Seberapa kuat? Kuat di luar imajinasimu. Petik 2. Lalu pohon Dead Soul. Pria itu berani memprovokasi pemimpin baru Soul Suppressing Pearl. Itu pacaran mati sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Setelah badai jiwa dimulai, orang-orang itu mungkin harus menahan diri sedikit. Memangsa pohon Dead Soul, Soul Suppressing Pearl mungkin juga harus bangun dengan saksama. Petik 2. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Badai akhirnya mereda. Ye Yuan akhirnya pulih jejak kesadaran dan hanya merasa kepalanya terbelah. Hampir langsung, dia memikirkan White Light dan Luer, dan tiba-tiba teringat hal-hal. Cahaya putih. Luer. Ye Yuan berteriak kaget. Kakak Tuan Muda, kita di sini. Kakak Yuan, kamu akhirnya bangun. 3 suara akrab terdengar di telinganya, membuat Ye Yuan merasa seperti sedang bermimpi. Dia melirik White Light dan memandang Luer, dan berkata dengan terkejut dan bingung, kalian baik-baik saja. White Light berkata, kami juga tidak tahu apa yang terjadi. Ketika kami bangun, kami berbaring di sini seperti kamu. Luer dan saya bangun sekitar waktu yang sama. Hanya saat kamu koma sedikit lebih lama. Petik 2. Tidak peduli apa, melihat bahwa kedua orang itu aman dan sehat, sebuah batu besar di hati Ye Yuan akhirnya mendarat. Mengingat adegan cahaya putih dan Luer yang direnggut jiwa mereka, Ye Yuan benar-benar merasa seperti pisau yang dipelintir di dalam hatinya pada saat itu. Bahkan sekarang, dia juga gemetaran karena rasa takut. Ye Yuan tiba-tiba melihat ke arah Lier dan berkata, Lier, kamu tidak memiliki jiwamu. Apakah Anda melihat sesuatu di dalam Fast Heaven Pagoda? Petik 2. Lier menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun jiwaku tidak disita, aku tetap sama seperti kalian semua, ditahan oleh pohon Dead Soul itu. Kemudian, prahara jiwa dimulai, dan saya menjadi tidak menyadari segalanya. Petik 2. Keempat orang bertukar perubahan. Semua memiliki wajah kosong,
sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di antara keduanya. Masih ada Potiansi di samping yang juga memiliki pandangan kosong. Alis Ye Yuan berkerut, dan ia menenggelamkan indera surgawinya ke dalam Soul Suppressing Pearl. Dia menemukan bahwa perl penekan jiwa masih tergantung di lautan kesadarannya, sama seperti sebelumnya. Seolah tidak ada yang terjadi sama sekali. Apa-apaan mutiara penekan jiwa ini? Hal-hal yang terjadi sebelumnya benar-benar misterius. Ye Yuan berkata dengan linglung. Menyaksikan White Light dan Luer dimakan oleh gagak, Ye Yuan sebenarnya sudah memastikan dua kematian mereka. Tetapi tidak menyangka bahwa setelah badai jiwa, kedua orang itu muncul di depannya lagi dengan sangat baik. Di luar ekstasi liar, Ye Yuan lebih terkejut. Mutiara penekan jiwa ini benar-benar tak terduga, membuatnya merasa benar-benar bingung. Pohon Death Soul itu adalah eksistensi legendaris, eksistensi yang bahkan lebih mengerikan daripada pembangkit tenaga dewa alam. Tapi Soul Suppressing Pearl benar-benar menghancurkannya. Ye Yuan tiba-tiba terkejut dan berkata, kami sepertinya sudah keluar dari Death Marsh. Bagaimana dengan pohon Death Soul itu? Petik 2. 4 orang lainnya juga memiliki wajah kosong. Mereka juga tidak tahu apa yang terjadi di dunia. Ye Yuan tidak berdaya dan berkata, baiklah, jangan berpikir lagi jika kita tidak bisa mengetahuinya. Lebih baik kita mencari kayu Divine Kunwu. Petik 2. Pada saat ini, di dalam Soul Suppressing Pearl, sebuah hantu perlahan-lahan terkondensasi. Tatapannya tampaknya menembus ruang, mendarat di Ye Yuan, yang saat ini melanjutkan perjalanannya. Sudah 5 juta tahun, Soul Suppressing Pearl akhirnya memiliki penggantinya. Bab 1262, Terobosan, Penyelesaian Grand Tingkat 9. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Kakak, ini sangat aneh. Bukankah itu mengatakan bahwa wilayah yang dilarang oleh dewa adalah daerah terlarang dari pembangkit tenaga dewa alam? Kenapa kita tidak menghadapi bahaya lagi setelah kita keluar dari Death Marsh? Petik 2. Dari lolos dari kematian di dalam Death Marsh, waktu lebih dari setengah bulan telah berlalu. White Light terkejut menemukan bahwa itu sebenarnya sangat damai di tengah jalan. Perasaan bahaya yang intens ketika mereka awalnya menginjakan kaki ke wilayah terlarang dewa sebenarnya lenyap tanpa jejak. Kontras sengit ini hanya membuat keempat orang agak bingung tentang apa yang harus dilakukan. Bahkan jika itu adalah Ye Yuan, memasuki wilayah yang dilarang oleh dewa kali ini, dia juga membawa tekad untuk tidak keluar hidup-hidup. Tapi sekarang, itu terlalu mudah. Mereka berempat hampir menjadi tamasya di sepanjang jalan sekarang. Apakah daerah yang dilarang oleh dewa ini masih merupakan perangkap kematian legendaris surgawi? Kemungkinan besar, alasannya masih terletak pada aktivitas abnormal Soul Suppressing Pearl pada saat itu. Mungkinkah semua makhluk hidup di wilayah yang dilarang oleh dewa ini semua takut akan mutiara penekan jiwa? Ini tidak mungkin, kan? Ye Yuan berkata tanpa berkata-kata. Tapi White Light berkata dengan wajah bersemangat, kakak, perl penekan jiwa ini adalah apa yang saya bantu temukan saat itu. Haha, tidak menyangka bahwa hari ini, itu benar-benar memiliki efek yang sangat besar, untuk dapat membiarkan kita bepergian di dalam wilayah yang dilarang oleh dewa ini seperti berjalan di tanah yang rata. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, haha, kontribusi Anda adalah yang terbesar. Tapi saya tetap merasa itu tidak sesederhana itu. Saya ingat bahwa pohon Death Soul menyebutkan sebelum daerah Immortal Grove pada hari itu, sementara Kanwo juga pernah menyebutkan wilayah hutan abadi sebelumnya. Mungkinkah nama asli Realm Divine kita disebut Immortal Grove Region? Juga, Skydistan juga pernah mengatakan sebelumnya bahwa Fast Heaven Valley dan Soul Suppressing Pearl adalah harta asing. Bahkan Senior Absolute Heaven tidak tahu asal-usul mereka. Sepertinya, selain dari alam surgawi ini, benar-benar ada ruang lain. Petik 2. Hati Lier tiba-tiba bergerak dan berkata kepada Ye Yuan, Kakak Yuan, apakah Anda pikir pembangkit tenaga dewa alam telah pergi ke ruang lain? Ye Yuan meliriknya dengan aneh dan berkata dengan anggukan, mendengar kamu berkata begitu, itu benar-benar sebuah kemungkinan. Mungkin mereka mendeteksi terlebih dahulu ketidakhadiran Heavenly Dao, dan tidak ada yang bersedia untuk tetap berada di alam surgawi, dan semua kelompok kekuatan dewa alam bergabung dan membuka pintu masuk menuju dunia lain. Petik 2. Semakin banyak Ye Yuan berkata, semakin besar kemungkinan rasanya. Dengan cara ini, semua hal bisa dijelaskan. Dao surgawi tidak ada, bahkan jika mereka adalah dewa alam asal, mereka juga harus ditekan kembali ke alam mendalam Dao, pembangkit tenaga listrik dewa mana yang bersedia.
Bahkan jika pemahaman hukum mereka lebih besar, mereka hanya pembangkit tenaga listrik setengah dewa yang sedikit lebih kuat. Orang-orang ini awalnya berdiri tinggi di atas massa. Membuat mereka bergaul dengan manusia lagi, benar-benar mustahil bagi mereka untuk rela. Selanjutnya, tempat dunia lain mungkin merupakan ruang tingkat yang lebih tinggi. Mereka mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai dunia yang bahkan lebih tinggi. Ye Yuan merasa sepertinya dia telah menyentuh kebenaran dari misteri 100.000 tahun yang ditutupi oleh debu. Wilayah hutan abadi. Wilayah hutan abadi. Mengapa itu disebut Immortal Grove Region? Juga, mengapa Heavenly Dao kehilangan bagian? Kekuatan-kekuatan besar dewa itu semua membanggakan diri karena luar biasa tetapi meninggalkan kekacauan yang mengerikan. Sungguh sekelompok eksistensi seperti dewa. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan dipenuhi dengan ejekan, menjadi sangat menghina orang-orang yang disebut pembangkit tenaga listrik reality dewa. Dia tidak percaya bahwa pembangkit tenaga dewa realem itu tidak tahu bahaya dari ras iblis. Tetapi orang-orang itu pergi tanpa berbalik dan bahkan tidak memberi peringatan. Mereka yang disebut pembangkit tenaga dewa alam, Ye Yuan menahan mereka dengan jijik. Jika benar-benar seperti ini, mereka hanyalah sekelompok sampah. Betapa menyia-nyiakan kekuatan fenomenal mereka, menjadi desertir dan meninggalkan triliunan makhluk hidup realitas surgawi untuk menderita kesengsaraan jurang ras-ras iblis. Light juga berkata dengan marah. Li Er menghela nafas dan berkata, di dunia ini, ada berapa pembangkit tenaga listrik yang mengambil tanggung jawab seperti Senior Absolute Heaven, Senior Fang Tian, dan Big Brother Yuan. Orang-orang kekuatan dewa itu memandang orang-orang lain yang pergi, bagaimana mereka bisa rela tinggal sendiri, menjadi makanan meriam. Mungkin di mata mereka, hidup mereka jauh lebih penting daripada triliunan kehidupan ini. Petik 2. Mendengarkan selesai, trio Ye Yuan sangat merasakan hal itu juga. Mungkin di mata powerhouses dewa itu, mereka memang berpikir seperti itu. Tiba-tiba, wajah Ye Yuan jatuh. Perasaan surgawi yang kuat menguncinya dengan berani. JJ, aku tidak berharap untuk benar-benar bertemu kalian di sini. Benar-benar musuh bertemu di jalan sempit. Petik 2. Seorang tokoh memblokir beberapa orang di depan. Itu tidak lain adalah Suge Kingxuan. Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, kamu benar-benar hantu yang hidup terus-menerus. Berat, kau menghancurkan sejuta tahun usahaku yang melelahkan, mungkinkah kau pikir dewa ini akan membiarkanmu pergi? Li Gui berkata. Ekspresi Ye Yuan menjadi gelap, dan dia berkata, di mana Suge Kingxuan? Mati. Tidak melihatmu mati dengan mataku sendiri, bagaimana kursi ini bisa mati? Kali ini, ia beralih ke suara Suge Kingxuan. Ye Yuan meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan jijik, sepertinya kamu tidak berencana untuk bergerak sendiri lagi. Sepertinya kepercayaan dirimu hilang oleh tuan muda ini. Nomor 1 alam surgawi hanyalah seperti itu. Petik 2. Ye Yuan sudah lama mengetahui amarah Suge Kingxuan. Bahkan jika pihak lain tahu bahwa ini adalah teknik pemancing, dia juga akan menyukainya. Tapi kali ini, Ye Yuan salah hitung. Itu hanya untuk mendengar Suge Kingxuan mendengus dingin dan berkata, Anda ingin membuat saya berkelahi dengan saya takut bahwa saya harus mengecewakan Anda. Karena selama aku bisa melihatmu mati, kursi ini rela diejek olehmu. Petik 2. JJ, nak, aku harus mengakui bahwa kamu sangat mengesankan. Seseorang yang sombong seperti Suge Kingxuan sebenarnya dengan paksa memiliki harga dirinya dihilangkan olehmu. Bakat Anda bahkan lebih besar dari surga mutlak. Sayang sekali, kamu dilahirkan di waktu yang salah. Li Gui tampak senang karena kemalangan orang lain. Jelas, kedua orang ini telah lama mencapai semacam pemahaman diam-diam. Sehubungan dengan berurusan dengan Ye Yuan, tujuan mereka adalah untuk membunuh Ye Yuan. Untuk ini, Suge Kingxuan bahkan menyerah untuk mengambil tindakan secara pribadi. Karena dia tahu bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa membunuh Ye Yuan juga. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, seperti itu, aku mengerti. Sepertinya hari ini, kita tidak bisa mengakhiri semuanya tanpa pertempuran berdarah. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan menempatkan yang lain di dalam Fast Heaven Pagoda. Ketika Li Gui melihat adegan ini, dia berkata dengan senyum tipis, pertempuran berdarah. Wah, kamu terlalu banyak berpikir. Dengan kekuatan dewa ini, Anda hanya bisa bersaing dengan saya dengan menggunakan suara Dewa Naga. Sangat memalukan bahwa menampilkan suara Dewa Naga dengan kekuatan tier 9, Anda hanya bisa bertahan paling lama 3 kali, kan? Selama dewa ini menghirup 3 nafas ini, kamu sudah mati.
Petik 2. Ye Yuan menggunakan 2 napas waktu terakhir kali, dan Li Gui menghitung batasnya. Meskipun suara Dewa Naga kuat, hukum Divine Dawn-nya terlalu kuat. Suara Dewa Naga yang selalu menang tidak dapat mencapai efek membunuh tertentu dengannya. Karena itu tidak dapat mencapai efek membunuh tertentu, menggunakan langkah ini sama dengan mencari kematian. Ye Yuan sedikit tersenyum, tetapi tidak menganggapnya serius sama sekali dan berkata dengan acuh tak acuh, begitukah? Jika dugaan saya benar, kekuatan Anda saat ini juga kurang dari 10%. Karena aku tidak bisa berurusan denganmu dalam kondisiku saat ini, maka aku akan menerobos kemudian. Petik 2. Selesai berbicara, semua energi esensi dalam Ye Yuan melonjak. Gelombang-gelombang energi esensi yang menakutkan membangunkan seluruh wilayah yang dilarang oleh dewa sampai badai mengamuk dan awan berkumpul. Ekspresi Li Gui berubah, dan dia berkata dengan ketakutan, ini, penyelesaian Grand Tier 9, Half Deity Realm.